Tapi bohong. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Makrina Felixia Prada. Saya Olivis dari sini. Saya Sherly Jaji. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa. Pada video yang pertama kami akan melakukan wawancara dengan topik inner child. Pada video yang kedua kami akan meresensi film dengan judul Sang Kuryang. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Sherly Jaji, NIM 2201140013, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Tapi sebelum itu, apakah teman-teman menyadari bahwa dalam diri teman-teman ada suatu karakteristik tertentu yang tanpa sadari teman-teman tidak tahu apa penyebabnya? Contohnya, ketika teman-teman sering merasa marah yang berlebihan, sedih yang berlebihan, atau teman-teman merasa insecure dan tidak tahu apa penyebabnya. Nah, ini berhubungan dengan inner child. Nah, itulah topik yang akan dibahas pada hari ini. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, saya tidak sendirian karena hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menjadi narasumber kita, yaitu Kak Boni Anggraini Haning STM AKP Konselor. Nah, beliau ini merupakan konselor di Setitik Cahaya Gens dan juga merupakan staf di Rumah Sakit Jiwa Naimata. Nah, kita sapa dulu nih Kak Boni. Halo Kak Boni. Halo, selamat malam. Nah, apa kabar Kak Boni? Baik. Wah, puji Tuhan ya. Jadi Kak, hari ini tuh topik kita tentang inner child. Nah, Kakak tahu bahwa inner child itu kadang dalam masa kecil kita itu kita merasa bahwa luka yang kita alami pada masa lalu kita bawa pada beranjak dewasa gitu Kak. Nah, kadang kita sering marah yang berlebihan, sedih yang berlebihan, dan kita tidak tahu apa yang menyebabkan itu. Nah, dari Kak Boni sendiri, menurut Kak Boni itu apa sih itu inner child? Jadi inner child itu sesuatu kayak kata tadi. Jadi dalam diri kita yang istilahnya unfinished gitu, dan dia masih ada sampai dewasa dan itu berdampak. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari memori-memori masa kecil, memori-memori yang tersimpan waktu masa kecil dan akhirnya dampaknya sampai kita dewasa. Nah, kalau orang dewasa kan ada bertumbuh secara fisik, secara mental. Tapi kalau inner child ini belum selesai, biasanya tidak ada pertumbuhan. Jadi akhirnya yang muncul yang tadi seperti Kak siapa? Sherly bilang ya, jadi akhirnya tidak ada pertumbuhan di dalamnya dan berdampak pada orang itu yang seringkali tidak bisa dikontrol, jadi spontan keluar sendiri. Gitu ya Kak. Jadi inner child ini sangat menarik ya Kak. Menurut Kakak sendiri, apakah Kakak ini pernah menemani atau menghandle kasus-kasus yang berkenaan dengan inner child ini? Kalau inner child itu di setiap orang ada gitu ya. Jadi dia berdampaknya itu datang ke konseling biasanya itu karena biasanya Kak saya kecanduan gitu, atau dia bilang dia ada masalah dengan pacarnya, putus cinta dan sebagainya. Tapi sebenarnya setelah dikorek kan di konseling biasanya kita harus mencari akar permasalahan dari masalah si klien gitu. Nah, waktu ditelusuri ternyata memang ada dampak dari inner child-nya. Misalnya waktu dia kecil dia sering sekali ditolak kayak gitu ya, dibully misalnya sama teman-temannya waktu kecil. Dan akhirnya waktu dewasa dia sangat sensitif sama yang namanya penolakan gitu. Jadi waktu ada orang yang menolak dia akan sangat terluka. Nah, waktu diputusin pacar misalnya, akhirnya dia merasa sangat ditolak, kayak dirinya tidak berharga sampai segitu, dan akhirnya meloncat ke jembatan yang riba gitu. Dan akhirnya ya begitu. Ternyata ditelusuri memang inner child ini berdampak sama seseorang, dan munculnya itu biasanya kalau datang ke konseling itu masalahnya macam-macam gitu. Tapi biasanya ada kaitannya dengan inner child. Kalau saya tahu ini ada kaitannya dengan inner child, misalnya masa kecilnya. Jadi masa kecilnya itu 0 sampai kalau salah satu dokter di Amerika dia bilang itu kaitannya sama anak-anak usia 0 sampai 6 atau 7 tahun gitu. Ada yang bilang juga
sampai akhir balik. Nah, waktu itu dalam menginjak usia itu, otak manusia itu ada di dalam gelombang theta. Jadi gelombang theta itu kalau saya tahu itu otak dimana kita lagi seperti di hipnosis gitu, dan akhirnya menyerap semua, tapi tidak bisa dianalisa dan cuma diserap saja. Nah, otak anak-anak itu seperti itu. Jadi informasi yang masuk lewat telinga dan mata itu diproses otak dan akhirnya ada di dalam otak. Makanya akhirnya masa kecil yang traumatis gitu, yang penuh dengan emosi, misalnya dia pernah dimaki atau misalnya pernah dibully sama teman-temannya, teman-teman SD, atau dipukul sama papanya atau diapain gitu, itu sangat diingat karena masuk langsung di memori dan gelombang otaknya itu lagi dalam keadaan lupa. Nah, akhirnya itu yang berdampak sampai dia dewasa. Nah, kalau saya sudah lihat kasusnya ini, masa kecilnya banyak ada seperti itu. Nah, biasanya akhirnya ada juga untuk terapi untuk ini. Oke, Kakak. Jadi apa menurut Kakak itu, apakah pola asuh dari orang tua itu berperan penting dalam pertumbuhan anak? Jadi anak-anak kan usia segitu kan pasti di rumah gitu ya, di rumah. Ada yang memang dibesarkan oleh kakek atau nenek, ada tante gitu, tapi pada umumnya yang normalnya dibesarkan oleh orang tua. Nah, apa yang dilakukan orang tua itu akan sangat mereka serap, apa yang mereka lihat, mereka dengar gitu. Dan juga perlakuan-perlakuan di lingkungan sekitar, misalnya tetangga ataupun di sekolah dengan teman-temannya, itu akan sangat diingat. Jadi anak-anak akan menyerap itu. Nah, mereka belum, kita waktu kecil itu kan belum bisa menganalisis ini benar-benar marah atau bagaimana gitu ya, karena anak-anak apalagi yang waktu masih kecil dia belum bisa berpikir secara abstrak gitu ya. Setelah remaja baru lebih bisa ya untuk abstraknya. Biasa anak-anak kan nggak bisa, dan mereka belum terlalu bisa mengenal emosi, ini emosi apa, ini emosi apa. Dan kalau yang melakukan itu figur otoritas, misalnya guru atau orang tua, dia kan akan lebih tunduk gitu ya. Jadi walaupun marah dia akan tetap menyimpan di dalam hati, tapi ada tuh kemarahan. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi inner child-nya. Dan ini memang secara fisik waktu diteliti, jadi kalau saya tahu itu ada MRI ya, kayak kapsul gitu yang biasa orang masuk untuk check up semua. Nah, waktu dicek ternyata memang otak manusia ada tuh yang menyala tuh, ada yang namanya inner child. Jadi inner child-nya semakin berdampak ketika emosinya main sekali, dan biasanya yang menyala itu karena ada emosi negatifnya. Wah, thank you for sharing-nya ya, Kak. Nah, ada lagi nih pertanyaannya ya, Kak. Mengapa sih kita perlu mengetahui inner child? Jadi cara satu-satunya untuk berdamai dengan masa kecil itu, dengan diri anak-anak di dalam diri kita, adalah mengetahui. Nah, kebanyakan kan kalau kita ditanya apa yang terjadi dengan hidupmu usia 1-2 tahun kan nggak ingat, mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya itu udah ada inner child kan, misalnya ibu yang hamil dan dia pernah mau menggugurkan anaknya gitu. Jadi itu ada penolakan si bayi itu, walaupun dalam tanda kutip dia belum berwujud secara utuh gitu, tapi dia sudah punya memori-memori gitu ya, sudah ada hal yang mempengaruhi dalam dirinya, dan itu bisa mempengaruhi dia sampai dia dewasa gitu. Jadi pola dari orang tua yang akhirnya berdampak ke anak-anak itu akan sangat mempengaruhi gitu. Jadi penting banget ya kita harus mengetahui inner child. Jadi, nah gimana caranya untuk kita mengetahui? Kalau usia begitu kan kita nggak tahu. Kita tanya dulu sama orang tua kita. Semakin kita tahu tentang siapa diri kita, bagaimana masa anak-anak kita, semakin kita akhirnya, oh iya saya pernah punya luka ini, oh gitu. Jadi akhirnya kita mulai mengeluarkan. Jadi salah satu terapinya itu mengetahui dulu apa yang terjadi masa kecil, lalu mengeluarkan emosi itu dengan cara
memanggil memorinya, kan memorinya tuh ada di alam bawah sadar gitu. Jadi kita mau ingat lagi, nah kita ingat lagi itu, oh ya waktu kecil aku, oh ya aku baru ingat waktu itu aku dipukul mama apa gitu, wah waktu itu saya dibully sama teman gitu. Nah waktu itu diingat, ini salah satu terapinya, kita mulai mengeluarkan emosi yang ada di dalam diri kita gitu. Karena waktu itu kita tidak sempat mengeluarkan karena kita tidak mengerti gitu kan, masih anak-anak ya. Nah kita ingat itu, gunanya ingat untuk akhirnya kita bisa mengeluarkan emosi yang tersimpan di dalam diri si anak-anak ini. Nah waktu kita keluarkan itulah itu yang mulai pemulihan sebenarnya. Jadi mengenal itu penting untuk mengeluarkan emosinya. Emosi itu harus dikeluarkan karena selama ini rumusnya, selama emosi itu masih ada di dalam diri kita, sampai kapanpun, sampai tua pun itu tetap ada. Jadi di dalam setiap terapi biasanya memang harus ada sesi di mana si orang atau yang konseling itu mengeluarkan emosi-emosinya. Kak, berkenaan dengan berdamai dengan diri sendiri itu, masih banyak orang tuh ternyata masih sulit untuk menerima kenyataan berdamai dengan diri mereka gitu. Menurut kakak apa solusi dari kakak supaya mereka bisa menerima keadaan atau bisa lebih berdamai dengan diri mereka? Berdamai dengan yang masih saya ingat berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri itu artinya kita bisa menerima hal-hal negatif juga ya dalam diri kita. Kadang-kadang kita menolak, kan itu sama seperti teman-teman kalau ada luka pada fisik. Nah, misalnya saya punya luka nih di sini, di tangan sini, tapi kan saya mau menyentuh aja, aduh sakit gitu, atau mau rabah sakit gitu, misalnya ada borok di sini. Nah, sama kayak luka mental, kita tuh mau tembus luka itu pasti nggak mau. Jadi sama. Nah caranya memang mau tidak mau memang harus disentuh itu dengan cara gitu. Dokter biasanya kalau kita datang ke dokter, misalnya kita ada luka yang sudah borok, dokter pasti kan nggak mengapa-apakan kulit yang lain, terus dia kan fokusnya ke sini, dia bilang tahan ya kayak gitu kan. Jadi sama dengan luka pada mental. Nah biasanya memang kita menolak karena terlalu sakit, terlalu sakit untuk diingat, terlalu sakit untuk dikenang kayak gitu. Nah satu-satunya memang untuk mau berdamai dengan diri itu hadapi luka itu, sesakit apapun hadapi. Dia bisa tidak hanya dihadapi dengan udah mengingatnya, tapi juga mengeluarkan jujur pada diri bahwa saya memang tersakiti. Memang saya waktu itu saya merasa malu atau saya merasa iri hati, saya merasa cemburu dengan adik saya, kenapa kok orang tua saya sepertinya mendominasi adik saya, misalnya begitu ya. Diakui semuanya dan akhirnya lama-lama akhirnya ya sudah memang saya begitu. Jadi biasanya orang yang tidak mau berdamai dengan diri karena masa lalunya terlalu menyakitkan, biasanya begitu. Jadi untuk teman-teman ingat untuk berdamai dengan diri kita sendiri, walaupun sesakit apapun itu harus tetap bisa berdamai gitu. Nah ada pertanyaan lagi nih Kak, apa faktor yang mempengaruhi kepercayaan? Banyak ya, jadi faktor tadi ada pengasuh, terus misalnya ada bencana, jadi segala macam hal yang terjadi waktu dia usia itu, usia 0 sampai 67 tahun atau sudah kerja itu. Jadi usia itu dimana kita mengambil informasi melalui telinga atau mata, itu kan jalan masuk informasi dan masuk ke dalam, dan itu menjadi sebuah memori, misalnya itu memori yang menyakitkan. Nah itu jadi inersial ini memang bagian dari memori sisi yang negatif maupun positif, tapi karena sisi negatif itu biasanya emosi yang bermain kayak gitu, jadi akhirnya dia mempengaruhinya sampai dewasa itu sendiri. Jadi selain pengasuh ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi kepercayaan. Lanjut Kak, ada pertanyaannya Kak, apa nih dampak jika inner child kita itu tidak terselesaikan? Jadi kalau tidak terselesaikan sama kayak kita tidak
tidak bertumbuh gitu. Jadi memang akhirnya diri anak dewasa kita gitu. Jadi kita pernah lihat ada orang dewasa yang tiba-tiba bersinggungan gitu ya, atau ngambek kayak anak-anak gitu kan ada ya. Nah itu salah satu dari inner child. Orang dewasa itu harusnya dia punya porsi tersendiri untuk menghadapi masalahnya, tapi ketika inner child-nya itu belum selesai, akhirnya diri anak-anak itu yang mengontrol diri sendiri. Jadi jangan kaget kalau kita hadapi orang yang mungkin dia sudah umurnya 50-an, 60-an, tapi kalau marah tuh seperti anak-anak misalnya, ngambek pergi tidak pernah ngomong, bukannya jauh-jauh mutung gitu, atau dia bisa marah-marah membanting-banting sesuatu gitu kan. Kalau secara natural, kalau kita mengerti orang dewasa ya dia mau marah ya dia menyelesaikan baik-baik gitu. Tapi ada, ini contoh aja ya, ada kemarahan yang karena di drive atau dikontrol sama inner child-nya itu, karena dari dulu dia kalau minta apa-apa ke orang tua selalu dikasih. Nah kalau nggak dikasih dia akan meronta-ronta, dia akan guling-guling di lantai atau melempar-lempar barang. Nah waktu dia dewasa akhirnya mirip-mirip gitu, jadi akhirnya dia tidak mengalami pertumbuhan gitu. Jadi dampaknya bisa seperti itu. Kayaknya saya dapat pengetahuan yang paling juga ya Kak. Nah kita akan masuk pada pertanyaan yang terakhir nih Kak. Nah dalam menyikapi inner child itu, apakah ada tips-tips dari Kak Boni nih untuk menyikapi inner child di masa kini? Jadi salah satu yang biasanya saya dorong itu dengan kalau teman-teman yang Kristen ada saat teduhnya ya. Nah kalau saat teduh atau yang muslim mungkin pas mau sholat gitu ya, itu waktu dimana, kalau apalagi pagi-pagi, waktu dimana gelombang otak kita tuh dalam keadaan beta. Nah di situ kita bisa ngobrol sama Tuhan dan juga mulai coba panggil memori-memori masa kecil kita gitu, dengan cara mungkin melihat foto masa kecil itu saya ngapain ya. Nah waktu kita ingat, kita mulai masuk ke dalam diri kita yang kecil itu gitu. Maksudnya kita mulai ingat waktu saya kecil itu apa sih sebenarnya yang saya rasakan kayak gitu. Nah waktu kita punya peristiwa waktu itu saya minta uang ke papa dan mama karena pasti yang bikin saya nangis. Kok sampai hari ini kalau saya ingat peristiwa itu kok masih sakit gitu. Nah berarti kemungkinan besar emosinya belum selesai, jadi keluarkan waktu itu. Jadi memang diingat lalu dikeluarkan. Nah ada juga salah satu yang bisa dilakukan, misalnya menulis surat gitu, menulis surat ke diri anak-anak kita. Jadi seolah jadi kayak tulis surat ke diri sendiri, tapi memposisikan diri kita dewasa kepada diri kita yang anak-anak gitu. Kamu baik-baik saja, ini kayak pengawang-awang ya, teman-teman mungkin agak gimana sih kayak ini. Tapi itu salah satu jadi cara untuk berdamai dengan masa kecil kita kayak gitu. Ya, jadi mengingat peristiwanya, lalu mengeluarkan, lalu mulai memberikan penguatan ke diri kita, kata-kata positif gitu. Tidak apa-apa, kamu tidak sendiri, normal, wajar kalau kamu marah waktu itu misalnya gitu. Tidak apa-apa untuk tersakiti kayak gitu. Sekarang kamu akan baik-baik saja gitu. Jadi ada ini, teman-teman bisa nih, ada namanya butterfly hug. Nah itu butterfly hug ya gitu. Jadi memeluk diri sendiri, menerima diri sendiri. Apapun yang kita alami, sakit apapun yang kita lalui, kita mau katakan bahwa kita mau mengasihi diri kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita gitu ya. Kadang-kadang Tuhan lebih mengasihi kita daripada kita sama sekali tidak mengasihi diri kita gitu ya. Atau akhirnya kita sulit mengampuni diri kita misalkan kita melakukan satu kesalahan gitu. Nah coba berdamai dengan itu. Tapi kalau bicara tentang inner child, lebih ke arah berdamai dengan masa kecil. Nah,
Apakah kakak punya pesan-pesan yang mau disampaikan untuk anak-anak muda yang sedang menonton? Oke, pesan-pesannya damai dengan diri. Damai dengan diri ya guys. Ya, love yourself kayak gitu ya. Cintai dirimu dengan apa? Terima dirimu apa adanya, masa lalumu, ampuni orang-orang yang pernah menyakitimu. Ya, tapi memang tidak mudah untuk mengampuni. Jadi itu ada prosesnya. Nah, ini biarkan berproses gitu. Kalau teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa temui saya, ya, nanti saya bisa menolong ya di Setitik Cahaya Games, nomornya di bawah ini. Oh iya guys, jangan lupa. Ya, jadi itu dulu yang tadi tips-tipsnya. Coba di saat teduh ingat-ingat, terus tulis surat. Itu biasanya dilakukan sampai 100 hari loh, kalau teman-teman mau. Kalau aku journaling gitu kan, buat apa, terus kayak kasih penguatan, ada ayat-ayat yang kita aku masukin itu di buku diary. Tapi langgar hari kan, seperti orang yang malas. Iya, tapi itu bagus kalau journaling itu sangat baik. Karena aku kayak teman-teman aku kalau nggak bisa mendengarkan ya aku tulisnya di buku doang gitu. Oh ya, itu terapinya. Karena sekarang tuh orang-orang sulit untuk menerima cerita dari orang, sulit malas mendengarkan gitu. Oh ya, bisa hubungi kami di sini. Jangan lupa ya. Oke Kak. Nah, dari pembahasan yang tadi kita sudah bahas dengan topik inner child itu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa inner child itu bagian dari diri anak-anak yang masih berdampak hingga dewasa ya Kak. Dan kita perlu mengetahui inner child karena inner child itu sangat penting untuk ketahui dan kita tidak boleh mengabaikan hal-hal seperti itu. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi itu bisa dari pola asuh orang tua, dari bencana yang dialami oleh anak itu sejak kecil, atau bisa saja dari korban bully dan sebagainya. Jadi teman-teman perlu nih, penting banget untuk kenali diri teman-teman, menerima diri teman-teman, dan juga mengasihi diri teman-teman. Baik, sampai di sini wawancaranya. Semoga apa yang tadi kita telah bahas dengan topik inner child itu boleh berguna bagi siapapun. Dan terima kasih buat Kak Boni yang sudah bersedia menjadi narasumber yang sangat keren pada hari ini, yang sudah membagikan informasi dan juga ilmu terbaru buat kita. Nah, saya Sherly Jaji selaku pewawancara hari ini pamit undur diri. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Kak. Pada tugas kali ini, kami akan meresensi film dengan judul Sangkuriang. Sangkuriang adalah film Indonesia tahun 1982 yang disutradarai oleh Sisworo dan dibintangi oleh Sana Susana dan Sangra. Film ini diangkat dari legenda Jawa Barat, yaitu asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Diceritakan pada zaman kerajaan, ada anak raja yang bernama Dayang Sumbi. Pada saat itu Dayang Sumbi sedang melakukan tenun. Ketika dia sedang melakukan tenun, teropong dan benangnya jatuh. Karena malas, Dayang Sumbi pun bersumpah jika ada yang mengambilkannya teropong, jika dia laki-laki akan dijadikannya suami, jika dia perempuan akan dijadikannya istri. Lalu Langser yang merupakan ajudan seorang raja mengambil teropong itu. Scene pun berpindah pada seorang raja atau ayah dari Dayang Sumbi yang sedang melakukan buru. Ketika sedang melakukan buru, ada seorang ajudan raja yang memberitahu raja bahwa Dayang Sumbi sedang hamil. Akhirnya raja pun bergegas kembali ke istana. Ketika sesampai di istana, raja pun bertanya kepada Dayang Sumbi siapa yang telah menghamilinya. Karena takut, Dayang Sumbi pun tidak memberitahu siapa yang telah menghamilinya. Karena Dayang Sumbi tidak memberitahu, raja pun ingin membunuh Dayang Sumbi. Ketika raja mau membunuh Dayang Sumbi, Langser pun mengaku bahwa dia yang telah menghamili Dayang Sumbi. Karena amarah, raja pun menghukum Langser dan mengutuknya menjadi seekor anjing yang diberi nama Tumang. Dayang Sumbi dan si Tumang pun diusir dari kerajaan dan tinggal di hutan. Beberapa tahun kemudian lahirlah anak dari Dayang Sumbi dan Tumang dan diberi nama Jakasono. Jakasono memiliki kepribadian yang senang berburu. Dan ketika dia sedang berburu, dia selalu ditemani oleh Tumang
yang merupakan ayahnya sendiri dan dia tidak mengetahui itu. Suatu hari, Dayang Sumbi memberitahu kepada Jakasono bahwa dia sangat ingin memakan hati manjangan. Lalu, Jakasono pun pergi berburu bersama Tumang. Ketika Jakasono sedang berburu, panah yang ditembaknya pun meleset dan mengenai si Tumang. Pada saat itu si Tumang seketika berubah menjadi manusia dan mengatakan bahwa ambillah hatiku dan berikanlah kepada ibumu. Akhirnya dengan terpaksa Jakasono mengambil hati si Tumang dan membawakannya kepada ibunya. Ketika Jakasono sesampai di rumah, Dayang Sumbi pun mengetahui bahwa si Tumang telah meninggal. Akhirnya dia memukul Jakasono di kepala hingga berdarah dan mengusirnya dari rumah. Jakasono pun berlari dan sampai di sebuah gua. Di gua itulah Jakasono mendapat suara gaib dan dia bertapa di situ selama 9 bulan dan menjadi sakti dan menjadikan dirinya sebagai Sang Kuryang. Ketika telah melakukan bertapa selama 9 tahun, Jakasono pun turun gunung untuk membebaskan rakyat yang tertindas dari kakeknya sendiri. Ketika Sang Kuryang ingin kembali ke rumah ibunya, di rumah itu dia hanya menemukan kuburan ibunya dan dia harus berhadapan dengan prajurit dari kerajaan. Ketika sedang membela rakyat yang tertindas, Sang Kuryang pun ditangkap oleh prajurit dan dihadapkan kepada raja di istana. Di istana raja, Sang Kuryang dihukum pancung oleh Algojo. Namun dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sang Kuryang, maka ia berhasil bebas dari hukuman dengan melawan dan ia membunuh Algojo istana. Raja Prabangkara sangat marah dan menyuruh prajurit untuk menangkap Sang Kuryang. Para prajurit dengan sigap ingin menangkap Sang Kuryang, namun Sang Kuryang berhasil kabur. Waktu Sang Kuryang menghindar dari kejaran prajurit, ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik sedang memanen jagung. Wanita itu bernama Larasati yang mirip dengan Dayang Sumbi. Sang Kuryang membantu Larasati membawa hasil panen ke pondok Larasati. Sesampainya di desa, mereka sangat terkejut karena para prajurit kerajaan sedang diperintahkan untuk mencari Sang Kuryang dari pondok ke pondok. Untuk menyelamatkan dirinya dan Sang Kuryang, Larasati menyembunyikan Sang Kuryang di pondoknya. Ketika para prajurit ingin memeriksa pondok Larasati, Prabu Suming Prabungkara mengenali Larasati sebagai Dayang Sumbi. Dayang Sumbi selama ini menyamar menjadi Larasati untuk menghindari pencarian ayahnya. Suming Prabungkara mengajak Dayang Sumbi untuk pulang ke istana, namun Dayang Sumbi tetap tidak mau. Dan ia tidak mengakui bahwa ia adalah anak seorang raja. Akhirnya Suming Prabungkara menyuruh seluruh prajurit untuk pulang ke istana dan memberitahukan kepada raja bahwa Dayang Sumbi masih hidup. Hal ini membuat Dayang Sumbi ketakutan. Namun Sang Kuryang menenangkannya dan ia berjanji akan menjaga dan melindunginya. Di istana, raja sangat terkejut mendengar kabar anaknya Dayang Sumbi masih hidup. Ia menyuruh para prajurit untuk menjemput Dayang Sumbi. Sang Kuryang kini berada di pondok Larasati untuk menjaga dan melindunginya. Mereka saling bertukar pikiran dan juga bercerita. Akhirnya mereka saling jatuh cinta dan Sang Kuryang meminang Larasati. Ketika mereka sedang berbincang-bincang tentang perbuatan para kanjeng adipati yang memeras kekayaan para warga, Dayang Sumbi tidak sengaja memegang bekas luka di kepala Sang Kuryang. Ia sangat terkejut karena pemuda yang ia cintai itu adalah anaknya sendiri, Jakasono. Ia langsung menghindari Sang Kuryang. Sang Kuryang pun bertanya mengapa, namun tidak dijawab oleh Dayang Sumbi. Di tengah keheningan mereka, datanglah para prajurit dari kerajaan untuk menjemput Dayang Sumbi. Karena Sang Kuryang berjanji akan melindungi Dayang Sumbi, maka ia pun melawan semua prajurit istana. Sang Kuryang pun berhasil ditangkap dan dibakar di sebuah rumah warga. Namun dengan kesaktian yang dimilikinya, Sang Kuryang berhasil lolos. Sang Kuryang pergi ke istana untuk menjalankan misinya menyelamatkan rakyat dari para kanjeng adipati.
Ia pun membunuh semua prajurit dan para kanjeng adipati yang selama ini memeras dan menindas rakyat. Setelah semua urusannya di istana selesai, Sang Kuryang pun pergi dari istana dan menemui Dayang Sumbi. Dayang Sumbi mengatakan kepada Sang Kuryang bahwa ia adalah ibu kandungnya, ibu yang sudah melahirkan dan membesarkannya. Namun, Sang Kuryang tidak mempercayai dan ia mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal dan ia sendiri yang menguburkannya. Ia juga mengatakan untuk tetap menikahi dari apapun taruhannya itu. Ia bertanya kepada Dayang Sumbi siapa ayahnya, namun Dayang Sumbi tidak memberitahukan siapa ayah Sang Kuryang. Akhirnya Dayang Sumbi menyerah dan memberikan syarat sebelum Sang Kuryang menikahinya. Syaratnya, Sang Kuryang harus membendung kali Citarum dan menjadikan lembah itu sebuah danau serta membuat perahu untuk mereka berlayar. Semua syarat yang diberikan oleh Dayang Sumbi harus selesai sebelum matahari terbit besok pagi. Sang Kuryang pun menerima syarat yang diberikan oleh Dayang Sumbi dan ia mulai mengerjakannya. Namun, di saat ia sedang mengerjakan semuanya itu, ia diserang oleh Raja Prabangkara. Raja pun mati dibunuh oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi sangat sedih dan mengatakan kepada Sang Kuryang bahwa yang ia bunuh adalah kakeknya sendiri. Namun Sang Kuryang tidak mempercayai dan tidak mengakuinya. Usaha penyadaran Dayang Sumbi terhadap Sang Kuryang tetap tak berhasil. Sang Kuryang tetap bersikukuh dengan keinginannya. Dayang Sumbi memohon kepada Tuhan untuk menggagalkan usaha Sang Kuryang. Tuhan pun berpihak kepada Dayang Sumbi. Malam itu sangat cepat berlalu dan tak disangka fajar pun datang. Dayang Sumbi pergi menemui Sang Kuryang dan mengatakan bahwa usahanya tidak berhasil sehingga Sang Kuryang tidak bisa menikahinya. Namun Sang Kuryang tidak menerimanya. Ia mengatakan walaupun ia tidak berhasil memenuhi syaratnya, ia tetap akan menjadikan Dayang Sumbi sebagai istrinya. Dayang Sumbi pun mengatakan jika engkau terus menginginkannya, maka saya akan lenyap dari muka bumi ini untuk selama-lamanya. Sang Kuryang tidak menghiraukan semua perkataan Dayang Sumbi dan ingin mencium Dayang Sumbi. Namun ketika ia hendak mencium, Dayang Sumbi tiba-tiba berubah menjadi bunga yang macan. Saat itu Sang Kuryang terkejut dan menangis. Ia menyesali perbuatannya. Ia kemudian menendang perahu buatannya itu hingga terbalik. Konon, perahu Sang Kuryang Sakti itu kini telah berubah menjelma menjadi sebuah monumen abadi Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang adalah pejuang rakyat. Sang Kuryang adalah pahlawan. Cita-cita perjuangan untuk membebaskan negeri dari keangkara-murkaan telah tercapai. Bendungan ciptaan sang pahlawan perlahan-lahan telah berubah ditelan masa untuk beralih menjadi sebuah kota yang terindah di Indonesia. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita Sang Kuryang adalah jangan gegabah dan terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, apalagi kalau hati dan pikiran kita sedang dipenuhi dengan amarah, dan selalu berpikir jernih sebelum bertindak.